Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu Sandi Bagus Krisna, Muhammad Novel Zapon, Rahmat Hidayatullah, Mau Richard Trijulianto, dan Bintang Sherly Indana. Di sini kami akan menjelaskan apa itu decision tree. Nah, apa itu decision tree? Definisi dari decision tree atau pohon keputusan adalah sebuah metode dalam bidang data mining atau machine learning. Fungsi utama metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan data serta membantu proses pengembalian keputusan berdasarkan aturan rules tertentu yang telah ditetapkan. Karakteristik struktur metode ini menyajikan keputusan dalam bentuk menyerupai struktur pohon yang terdiri dari 3 komponen utama: akar atau roots, cabang atau branch, dan daun atau leaf. Struktur ini dibuat agar keputusan menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Fokus kegunaan dari decision tree ini jauh lebih umum digunakan menyelesaikan masalah klasifikasi dibandingkan masalah regresi. Nah, di sini itu ada contoh bentuk decision tree. Root node ini root node berada di posisi paling atas pada contoh berlabel decision node paling atas. Ini adalah titik awal dari seluruh proses pengambilan keputusan atribut yang pertama diuji. Nah, itu yang kedua itu ada decision node. Decision node ini simpul cabang tempat pilihan atau kondisi baru dievaluasi sebelum menuju kesimpulan berikutnya. Setelah itu ada subtree. Subtree ini bagian atau cabang dari pohon utama membentuk struktur pohon kecil tersendiri, ditandai dengan kotak putus-putus pada diagram sebelah kiri. Nih, kayak gini nih, contoh kotak putus-putus pada diagram sebelah kirinya kayak gini. Setelah itu ada leaf node. Leaf node ini struktur akhir terbentuknya lingkaran oval di bagian bawah ini merupakan representasi dari hasil akhir keputusan atau kelas target, tidak memiliki percabangan lagi. Nah, diakhiri di leaf node. Ya, perkenalkan saya Sandi Bagus Krisna. Di sini saya bakal presentasikan tentang contoh kasus penggunaan dari decision tree ini. Nah, di sini kita bakal pakai contoh data dari Titanic untuk memprediksi kayak apakah si penumpang ini bakal selamat atau tidak. Dan di sini ada 3 atribut yang bakal kita pakai, yaitu jenis kelamin, usia, dan juga saudara atau sibling. Dan di contoh kasus ini kita pakai contoh data seorang pria. Dia berumur 17 dan dia nggak punya sibling. Kita mulai dari root pertama ini. Dari rootnya paling atas, pertanyaannya, apakah si orang itu laki-laki atau bukan? Jika dia laki-laki, maka dia lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan jika tidak, dia bakal survive. Nah, di data yang kita pakai, dia ini seorang laki-laki, jadi kita masuk ke decision selanjutnya di pertanyaan ini. Apakah si orang tersebut berumur lebih dari 9,5? Jika tidak, dia akan masuk ke data died atau meninggal. Jika ya, dia akan masuk ke decision selanjutnya. Karena dia berumur 17 yang dimana dia lebih dari 9,5, jadi lanjut ke decision selanjutnya. Di sini pertanyaannya, apakah si pria ini punya sibling yang lebih dari 2,5. Nah, karena pria ini tidak mempunyai sibling, jadi dia masuk ke no, dan dia masuk ke data died atau meninggal ini. Nah, contoh kalau satu lagi, kalau misalnya contoh dia itu perempuan dan berumur 20 tahun, dan dia tuh punya 2 siblings. Enggak, 4 siblings deh, kita kasih contoh 4 siblings. Kita mulai dari atas lagi. Apakah si dia ini laki atau perempuan? Karena dia perempuan, jadi decisionnya langsung masuk ke no, dan dia tuh langsung survive. Di data langsung berhenti di sini karena sudah tidak ada decision lagi.
Jadi seperti itu cara contoh kasus penggunaan dari decision tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Richard Tri Julianto. NIM saya 241011403031. Saya akan menjelaskan istilah dalam Descent Tree. Yang pertama ada root node, merupakan node pertama atau akar dari Descent Tree yang menjadi titik awal proses pengambilan keputusan dan pembagian data. Selanjutnya ada Descent node atau internal node, merupakan node yang berisi kondisi atau pertanyaan untuk membagi data ke dalam beberapa cabang berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya ada leaf node, merupakan node terakhir yang berisi hasil atau keputusan akhir dari proses klasifikasi atau prediksi. Selanjutnya ada splitting. Splitting merupakan proses pembagian sebuah node menjadi beberapa subnode berdasarkan kondisi atau atribut tertentu. Selanjutnya ada branch atau subtree, merupakan cabang atau bagian pohon yang terbentuk memproses splitting dan menghubungkan antara node. Selanjutnya ada pruning. Pruning adalah proses menghapus cabang-cabang yang tidak diperlukan untuk metode sederhana model dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya ada kelebihan menggunakan Descent Tree. Yang pertama adalah mudah dipahami dan memiliki visual yang sederhana. Yang kedua, dapat memecah masalah klasifikasi dan regresi. Yang ketiga, ada membantu memikirkan segala kemungkinan hasil untuk suatu masalah. Yang keempat, ada proses data pengambilan dapat dijelaskan dengan jelas. Sekian dari saya. Saya Rahmat Hidayatullah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari decision tree. Jadi, decision tree ini selain memiliki banyak kelebihan, decision tree juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, struktur pohonnya atau struktur decision tree-nya itu dapat memiliki banyak lapisan. Jadi terlihat lebih rumit dan susah untuk dipahami apabila datanya itu sangat besar. Terus yang kedua, tingkat akurasinya itu bisa menurun pada data yang sangat kompleks. Selain itu, decision tree ini juga dapat menjadi terlalu besar sehingga sulit untuk dikelola. Dibandingkan beberapa algoritma machine learning, decision tree juga cenderung kurang stabil karena perubahan kecil aja pada data itu bisa menghasilkan struktur pohon yang berbeda. Jadi perubahan kecil sedikit aja nih, decision tree ini bisa beda bentuknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cara kerja algoritma decision tree. Cara kerja algoritma decision tree ini dimulai dengan memilih atribut yang terbaik sebagai root node atau akar pohon. Pemilihan atribut ini biasanya menggunakan metode seperti information gain atau Gini impurity agar data dapat dipisahkan dengan sebaik mungkin. Setelah itu dilakukan proses yang namanya splitting. Sesuai namanya splitting, yaitu membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan nilai atribut yang dipilih. Setiap hasil pembagian akan menentukan cabang baru dan akan membentuk cabang baru. Nah, proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau rekursif pada setiap cabang hingga seluruh data dapat diklasifikasikan atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, jika suatu cabang sudah berisi data dengan kategori yang sama atau tidak bisa dipisahkan lagi, maka cabang tersebut menjadi leaf node yang berisi keputusan akhir dari proses klasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Serli Indana dengan NIM 241011401339. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan atribut informasi gen dan Gini. Decision tree perlu memilih atribut terbaik untuk memisahkan data. Di sini ada 3 konsep yang dipakai. Yang pertama, entropy, yaitu mengukur tingkat ketidakteraturan dalam data. Kalau semua data satu kelas, entropinya sama dengan 0, yang berarti murni. Kalau datanya campur merata, entropinya sama dengan 1. Information gain, yaitu selanjutnya ada informasi gain, yaitu mengukur seberapa besar sebuah atribut bisa mengurangi entropi. Atribut yang paling banyak mengurangi kekacauan itu yang dipilih jadi node pemisah di pohon. Selanjutnya ada Gini impurity. Ini yang biasanya dipakai di metode chart, yaitu mengukur peluang salah klasifikasi pada suatu node.
Gini sama dengan 0, artinya data sudah murni dan semakin kecil nilainya semakin baik pemisahnya. Jadi intinya ketiga kriteria ini dipakai untuk menjawab pertanyaan atribut mana sih yang paling tepat untuk membagi data di setiap cabang pohonnya. Dan selanjutnya di sini ada tutorial implementasi decision tree dengan Python. Saat ini menunjukkan bagaimana decision tree diimplementasikan secara langsung menggunakan Python dan library Skynlit. Prosesnya ada 8 langkah, yaitu yang pertama ada import library, yaitu mengambil fungsi yang dibutuhkan untuk membuat model, membagi data, dan menghitung akurasi. Yang kedua yaitu ada membuat data, yaitu X adalah data input berupa umur dan pendapatan, sedangkan Y adalah label hasilnya. Jadi 0 sama dengan tidak dan 1 sama dengan iya. Selanjutnya di sini ada membagi data. Membagi data dipisah menjadi data training untuk melatih model dan data testing untuk mengujinya. Selanjutnya di sini ada membuat model, yaitu decision tree dibuat menggunakan metode gini yang tadi dengan kedalaman maksimal 3. Dan selanjutnya ada training model, yaitu model belajar dari data training. Selanjutnya ada prediksi, yaitu model mencoba menebak hasil dari data testing. Terus selanjutnya ada menghitung akurasi, yaitu mengukur seberapa tepat prediksi model. Dan terakhir yaitu prediksi data baru, yaitu model diuji dengan data baru, yaitu misalkan umur 28 dan pendapatannya 6. Nah, di sini hasil modelnya berhasil mencapai akurasi 100% dan data baru dapat diprediksi masuk ke kategori positif yang nilainya 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.